Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Sesuai Permenkes terbaru, jabatan KPU di Puskesmas juga mengalami penyesuaian, di mana dari jabatan struktural menjadi jabatan non-eselon. Maka pada hari ini juga kami akan mengeluarkan SK pemberhentian KPU. Sudah penetapan dan mereka sekarang akan membawa persetujuan ke gubernur. Kalau sudah dapat persetujuan, ya sudah bisa cek. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Dolo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse keluarkan surat keputusan atau SK pemberhentian Kepala Tata Usaha atau KTU di seluruh puskesmas di Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau dalam waktu dekat akan mencairkan bonus atlet peraih medali pada Porprov Sulawesi Tenggara ke-14. Total dana yang disiapkan pemerintah Kota Bau-Bau sebesar 5 miliar rupiah. Pendengar, inilah Warta Kipton pagi hari ini, tepatnya tanggal 18 September 2023 bersama saya, Bu Zuda. Kita awali penyampaian berita yang pertama. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse keluarkan surat keputusan atau SK pemberhentian Kepala Tata Usaha atau KTU di seluruh puskesmas di Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Sesuai Permenkes terbaru, jabatan KPU di Puskesmas juga mengalami penyesuaian, di mana dari jabatan struktural menjadi jabatan non-eselon. Maka pada hari ini juga kami akan mengeluarkan SK pemberhentian KTU. Pemerintah Kota Bau-Bau resmi melakukan penyesuaian terhadap aturan jabatan Kepala Tata Usaha KTU di Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya surat keputusan SK pemberhentian KTU oleh Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse. Secara resmi SK tersebut dikeluarkan bersamaan dengan pelantikan 12 kepala puskesmas Jumat kemarin di Aula Palagimata Bau-Bau. Sesuai Permenkes terbaru, jabatan KPU di Puskesmas juga mengalami penyesuaian, di mana dari jabatan struktural menjadi jabatan non-eselon. Maka pada hari ini juga kami akan mengeluarkan SK pemberhentian KTU. Selanjutnya lanjut Monianse, pihaknya memerintahkan kepada PJ Sekda Kota Bau-Bau agar segera mengkonsolidasikan Dinas Kesehatan dan para kepala puskesmas yang telah dilantik untuk segera memproses pengusulan pengangkatan KTU yang baru sebagai jabatan non-eselon agar segera diterbitkan SK pengangkatannya. Sementara itu untuk jabatan 3 kepala puskesmas yang masih kosong untuk sementara akan diisi oleh pelaksana tugas sambil menunggu pelantikan selanjutnya. Sebagai informasi, masih ada beberapa puskesmas yang belum kita lakukan perombakan. Ada 3 paling tidak, kita pelaksana tugaskan saja dulu, sambil kemudian kita carikan orang yang tepat. Jadi jangan sampai lagi ada yang merasa kenapa ini tidak, kenapa itu iya. Semuanya tentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional demi pelayanan yang prima buat masyarakat kita. Sebelumnya, Wali Kota mengatakan pelantikan kepala puskesmas dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana berdasarkan regulasi terbaru, saat ini puskesmas merupakan organisasi yang bersifat fungsional dari yang sebelumnya bersifat struktural. Karenanya harus segera dilakukan penyesuaian. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Maraknya laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur, Kapolres Bau-Bau minta orang tua tegas awasi anak agar tidak membawa kendaraan sebelum cukup usia dan memiliki SIM. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
Angka kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Bau-Bau cukup dominan. Tidak sedikit saat kegiatan operasi kepolisian yang ditingkatkan, Polres Bau-Bau melalui Satuan Lalu Lintas mendapatkan pengendara bermotor masih di bawah umur. Kapolres Bau-Bau AKBP Bukit Masukan Misalayuk mengimbau seluruh orang tua di wilayah hukumnya agar tegas terhadap anak soal mengendarai kendaraan bermotor. Demi menjaga anak dari korban laka lantas, Kapolres meminta setiap orang tua yang memiliki anak remaja agar tidak diberikan kendaraan hingga cukup umur dan memiliki surat izin mengemudi. Ya, kami mengimbau para orang tua agar tidak membiarkan anaknya membawa motor tanpa disertai dengan dokumen yang jelas, dan juga apabila belum tepat umurnya ataupun belum dikatakan dewasa, jangan menggunakan kendaraan bermotor, karena dari satu sisi kecelakaan lalu lintas juga masih banyak diwarnai oleh adik-adik kita sebagai korbannya. Sementara itu data Satlantas yang dihimpun RRI saat operasi Zebra 2 pekan di bulan September, polisi mendapatkan pelanggaran lalu lintas sebanyak 360 perkara, di mana 266 lainnya dan 94 sisanya teguran. Dari 266 tilang tersebut, jenis pelanggaran paling dominan khusus roda 2 tidak menggunakan helm sejumlah 178 perkara, melawan arus 30 perkara, dan jenis pelanggaran lainnya 50 perkara. Khusus kendaraan roda 4 selama berjalannya operasi, polisi menilang 2 kendaraan karena melawan arus. Untuk data Januari hingga Juni 2023, Satlantas Polres Bau-Bau mencatat terjadi peningkatan angka kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal dunia. Tren laka lantas di periode tersebut sejumlah 115 kasus. Dari kasus tersebut 17 orang meninggal dunia dan 144 orang lainnya mengalami luka ringan. Jumlah tersebut sedikit meningkat dibanding tahun 2022 lalu. Sepanjang tahun angka laka lantas 178 dengan jumlah korban meninggal dunia 23 orang. Kerugian material akibat insiden tersebut juga mencapai ratusan juta rupiah. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, dalam menghadapi agenda besar nasional, yakni pemilihan umum atau pemilu 2024, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI diharapkan menjadi miniatur bagi keberagaman yang ada di Kota Bau-Bau. Karena diakui di dalam KAHMI sendiri terdapat berbagai jenis warna. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bau-Bau yang juga Ketua KAHMI Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Munianse, saat jalan sehat dan donor darah dalam rangka Milad KAHMI ke-57 di halaman kantor Satpol PP Bau-Bau pada Minggu pagi. Dikatakan Munianse, sebagai organisasi yang besar, KAHMI haruslah menunjukkan kepada semua warga bangsa bahwa KAHMI yang hadir sampai ke daerah-daerah adalah KAHMI yang mencintai seluruh dan selalu hidup dalam keadaan aman, damai, dan juga tentram. Karena dengan keadaan aman, damai, dan tentram, maka pembangunan menuju kesejahteraan bagi masyarakat akan dapat tercapai sesuai dengan keinginan dari semua pihak. Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau dalam waktu dekat akan mencairkan bonus atlet peraih medali pada Provinsi Sulawesi Tenggara ke-14. Total dana yang disiapkan pemerintah Kota Bau-Bau sebesar 5 miliar rupiah. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Sudah penetapan dan mereka sekarang akan membawa persetujuan ke gubernur. Kalau sudah dapat persetujuan, ya sudah bisa cek. Pemerintah Kota Bau-Bau dalam waktu dekat akan mencairkan bonus para atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tenggara ke-14. Kepastian pencairan tersebut setelah Pemkot Bau-Bau bersama DPRD telah menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Raperda Perubahan APBD tahun 2023. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Munianse, mengatakan dalam Raperda APBD Perubahan tahun 2023 disepakati antara lain dana untuk bonus atlet kurang lebih sebesar 5 miliar rupiah. 5 miliar. Jadi sudah dipastikan ada dalam? Ada dalam. Insyaallah, tinggal sekarang tadi malam sudah penetapan dan mereka sekarang akan membawa persetujuan ke gubernur. Kalau sudah dapat persetujuan, ya sudah bisa cek. Ahmad Munianse mengatakan pencairan bonus atlet direncanakan paling terlambat pada Oktober tahun ini, bahkan bisa lebih cepat jika Raperda Perubahan APBD 2023 telah mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara. Untuk diketahui, pada Porprov Sultra ke-14 tahun 2022 lalu, kontingen Kota Bau-Bau berhasil menempati urutan ketiga dengan mengumpulkan 61 medali emas, 61 perak, dan 102 medali perunggu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa,
melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau Bau Laude Ahmad Monianse keluarkan surat keputusan atau SK pemberhentian Kepala Tata Usaha atau KTU di seluruh puskesmas di Kota Bau Bau. Pemerintah Kota Bau Bau dalam waktu dekat akan mencairkan bonus atlet peraih medali pada Porprov Sulawesi Tenggara ke-14. Total dana yang disiapkan pemerintah Kota Bau Bau sebesar 5 miliar rupiah. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di RRI Bau Bau untuk edisi pagi hari ini.